Aduh, belum di record. Yuk, 8,3 derajat sama dengan 8,3 dikali 60. 60. Oke. Ya. Sama dengan Jadi 498 menit. 498 menit. Ya, karena dari derajat ke menit atau derajat sama dengan 60 menit. Yang E? Andra, Pak. Andra, Putu Narendra, Andra, oke. Nomor E. Soalnya 72. Soalnya dulu coba bacain 72. 72 derajat, 86 menit, 36 detik. Diminta apa tuh? Jadi menit, derajat, menit, detik gitu ya? Iya, Pak. Oke, Andra. Gimana kamu ngerjainnya? 60 menit kan sama dengan 1 derajat. Ya. Jadi 86 dikurangi 60 jadi 26 menit. 5 menit, oke, terus? Terus 72 ditambah 1. Ini menit ya, ini menit. 72 Iya. derajat ditambah 1 derajat. 1 derajat. Dari mana 1 derajat nih? Dari menitnya. Oke, dari 60 menit tadi yang dikurangin di sini ya. Ini menjadi 1 derajat, sehingga jadi 1 derajat ini. Terus sama dengan? Terus 73. 70, kok jadi penghapus ini? 73 derajat, oke. Jadi jawabannya? 73 derajat, 26 menit, 36 detik. 73 derajat, 26 menit, dan 36 detik. 36 detiknya nggak ditarik ya. Yang ditatiknya adalah 86-nya aja. Oke, tadi Putu Narendra ya, Andra. Oke, next. Yang F. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Siapa? Atta. Atta. Ya. 15 derajat, 56 menit, 75 detik. Oke. Yang 75 detik, Ya. yang dikurangi 60 kan, yang 60 bisa dijadiin 1 menit. 75 detik dikurangi 60 detik sama dengan 15 detik. 15 detik. Terus? Ya, yang menitnya ditambahin 1. Ya, karena 1 menit sama dengan 60 detik ya. Ya. Jadi 56 menit ditambah 1. Tambah 1 sama dengan 57. 57 menit. Terus Ya, jadi jawabannya? 15 derajat, 57 menit, 15 detik. 15 detik. Oke. Itu ya. Gampang ya? Gampang. FG sekarang. Saya, Pak. Nala. Pak, saya lagi nulis tadi, Pak. Oh, sorry ya. Ditulis dulu silahkan. Sudah, Pak, sudah. Sip. Nala Sendra silakan. Jadi soalnya 9 derajat 36 menit. Sama dengan berapa? Sama dengan derajat. Kan 9 derajat tuh. Ya. Terus tambah 36 bagi 60. Jadinya 3,6.
36 dibagi 60. 0,6, 0,6. Jadi ini 9 derajat. 9 tambah 0,6. Nah, jadi sama dengan 9,6 derajat. 9,6 derajat. Ini kalau disederhanakan jadi 6/10 ya. 6/10 itu 0,6, betul. Jadi 9 ditambah 0,6. Kenapa dibagi 60, Mala? Karena 1 derajat 60 menit, jadi dibaginya 60. Ini 60 menit. Jadi kalau di sini kan menitnya kan nggak sampai 60 ya, jadi 36/60. Itu yang kita rubah. Oke, sip. FGH, sekarang H. Siapa H nih? Siapa yang mau coba H? Saya mau coba, Pak. Siapa? Saya Muhammad Raidozan. Muhammad Raidozan. Soalnya So, 40,6 derajat derajat sama dengan derajat sama dijadiin derajat sama menit. Oke. Pertama kan 40,6 derajat itu kan 40 derajat tambah 0,6 derajat. Oke. Berarti 0,6 derajatnya itu kan kalau mau dijadiin menit harus dikali 60 dulu. ya. Karena 0,6 dikali 60 itu kan 36 menit. Jadi 40,6 derajat sama dengan 40 derajat 36 menit. 36 menit ya, atau kita tulisnya gini aja. 40 derajat 36 menit. Ya. Jadi kita cuma konversi si 0,6 ini aja ya. Sip. Terakhir, masih ada I ya, masih I, J. Nomor 9, yang I. Azita, Pak. Siapa? Azita Faiza. Iya. Oke. Soalnya 36 derajat 65 menit. Soalnya 36 derajat 65 menit. 65 menit. Oke. Terus 65 menit dikurang 60 menit. oke. 65-nya dikurangi 60 menit. Karena ini lebih dari 60 ya, jadi harus di Iya. 60 menit jadi jadiin 1 derajat. 60 Ya. menit itu 60 menitnya itu menjadi 1 derajat. Terus jadi 1 derajatnya ditambah sama 36. oke, 36 ditambah 1 derajat dengan Jadi 37 derajat oke, 5 menit. jawaban akhirnya itu adalah 37 derajat 5 menit. kita tulisnya 05 ya, 05 menit. Azita. Terakhir, yang J. Agas, Pak. Gascia, oke, silakan. Soalnya 17 menit 76 detik. 76 detik. 76-nya dikurangi 60. 60 detik, oke. Sama dengan 16 detik. 16 detik, kemudian Jadi 18 menitnya ditambah 1 menit. 17 menitnya ditambah 17 menit. 1 menit ya. 1 menit. Jadi 8E kehilang. Jadi 18 menit.
sama dengan 18 menit. Jadi jawabannya 18 menit 16 detik. 18 menit 16 detik. Ini jawabannya ya. Jawaban akhirnya. Karena tadi ditanya adalah menit dan berapa detik di sini. Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 1, konversi sudut. Ini pelajaran di pekan lalu ya. Di pekan lalu itu waktu itu kemarin pernah saya contohkan juga gimana caranya mengukur sudut dan menggunakan busur. Nanti ada di latihan selanjutnya itu adalah nanti kalian membuat seperti yang saya bilang di pekan lalu ya, disiapkan busur dan penggaris. Mudah-mudahan sih sudah siap ya. Nanti kalau belum siap berarti nanti di skip aja dulu, kerjakan yang bisa dikerjakan. Nah, itu untuk yang minggu lalu. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kedua ya. Cara save di mana? Save a copy. Pertemuan 2 kelas 7F. Salah. 7F. Save. Nah, kita mulai ya pelajaran hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang konversi sudut dan selanjutnya kita akan coba mempelajari lagi tentang besar sudut. Nah, untuk menentukan besar sudut itu bisa dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara mengukur sudut, yaitu menggunakan busur ya, menggunakan busur. Atau kita menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Jadi nanti di soal diketahui sudut-sudut. Ada sudut-sudut yang diketahui dan ada sudut-sudut yang belum diketahui. Dan nanti kita tinggal menjumlah atau enggak mengurangi sudut-sudut yang belum diketahui. Nah, untuk mengukur sudut itu sudah saya coba jelaskan waktu itu sedikit ya, menggunakan busur. Nanti silakan dicoba di latihannya. Nah, nanti di hari ini kita akan fokus ke menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Nah, sebelum kita menentukan besar sudut, perlu diketahui dulu jenis-jenis sudut ya. Mungkin dulu kita sudah pernah belajar tentang sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, mungkin ada sedikit tambahan ya, jenis-jenis sudut yang lebih lengkap lagi. Nah, misalkan nanti sebuah sudut itu dilambangkan sebagai alfa. Ini alfa ya. Jadi penghapus. Ini alfa ya, Greek alfabet. Ini alfa. Jadi nanti notasi sudut atau nama-nama sudut itu bisa berupa huruf-huruf Greek atau huruf Yunani. Alfa, beta, gamma, biasanya seperti itu. Theta ya, alfa bisa beta, bisa gamma, ataupun nanti theta. Jadi jangan alergi nanti dengan lambang-lambang seperti ini. Ya. Ini contohnya adalah alfa. Ini adalah definisi-definisi dari setiap jenis sudut yang kita pelajari. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang berada antara 0 dan 90 derajat. Jadi sudutnya ini alfa, si alfa ini ada di antara 0 dan 90 derajat. Nanti secara visual nanti saya akan contohkan ya. Kemudian sudut siku-siku, kita udah tahu ya, sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut tumpul itu antara 90 dan 180, ini sudut tumpul.
Kalau udah lebih dari 90 derajat dan dia belum sampai 180 derajat itu disebut sudut tumpul. Kemudian sudut lurus, ya sudut lurus itu sama dengan 180 derajat. Kemudian lebih dari 180 derajat sampai dengan kurang dari 360 derajat itu adalah kita sebut sebagai sudut refleks. Ya, sudut refleks. Jadi antara 180, kenapa jadi penghapus ini? Antara 180 dan 360 antara ya, kalau ada kata-kata antara si 360 sama 180 ini enggak masuk. Jadi lebih dari 180 dan kurang dari 360 maka dia termasuk sudut refleks. Dan terakhir adalah sudut satu putaran penuh atau kita sebut saya sudut penuh, itu adalah sama dengan 360 derajat. Dan lebih dari 360 derajat itu udah mulai dari nol lagi ya, mulai dari sini lagi nanti. Oke. Jadi itu adalah jenis-jenis sudut. Untuk contohnya ini saya coba share screen yang ini. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. GeoGebra. Nah, ini ada visual, bentuk visual dari bentuk-bentuk sudut yang tadi saya kasih contoh ya. Jadi secara visual begini, kalau kalian punya busur di rumah, itu kan busur, kita sebut busur setengah lingkaran, 180 derajat gitu ya. 180 derajat. Ini ada, nah ini 180 derajat. Ini yang tadi kita sebut sebagai sudut lurus. Ya, sudut lurus itu sama dengan 180 derajat. iPad-nya kemana tadi ya? Oh, aduh, hilang. Saya coba cari iPad-nya dulu. Oke. Nah, jadi ini tadi ya, jenis-jenis sudut lurus itu adalah 180 derajat. Ya, sudut lurus itu 180 derajat, artinya sudut yang dibentuk oleh kaki sudut yang pertama dan kaki sudut yang kedua itu membentuk garis lurus. Maka itu tadi kita sebut sebagai sudut lurus 180 derajat. Itu adalah contoh tadi yang nomor 4 ini ya, sudut lurus. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip ini yang paling mudah, mungkin kalian sudah pernah belajar. Jadi sudut lancip itu mulai dari lebih dari 0. Ini kalau dua-duanya berimpit, ini kita sebut sebagai 0 derajat ya. Ini 0 derajat. Kemudian naik ke atas sampai dengan 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Ini adalah sudut 90 derajat. Kurang dari 90 derajat ini disebut sudut lancip karena ujungnya ini lancip. Ya. Kemudian lebih dari 90 derajat itu disebut sudut tumpul tadi ya. Sampai sini ya. Tapi kalau udah sampai sama dengan 180 derajat ini kita sebut sebagai sudut lurus. Ya. Kemudian lebih dari 180 derajat, ini ikutin yang tanda panah ini ya, tanda panah titik-titik ini yang disebut sebagai sudut refleks. Ya, lebih dari 180 derajat itu adalah sudut refleks. Sampai dengan di sini. Nah, kalau sudah satu putaran penuh, ini adalah 360 derajat. Dan 360 derajat itu adalah nanti mulai dari 0 lagi ya. Kalau sudah sampai 360 derajat, mulai dari 0 lagi. Jadi seperti itu. Sampai sini jelas jenis-jenis sudut? Untuk yang ini ada pertanyaan?
jenis-jenis sudut yang ini ada pertanyaan? Ya, kalau dulu kita cuma kenal sudut tumpul, sudut lancip, sama sudut siku-siku saja, maka hari ini kita lengkapi sampai dengan sudut refleks dan sudut penuh. Ya. Sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat contoh soal halaman 74. Ya, kita akan ke bagian ini, menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Ya. Jadi di soal ada seperti ini. Contoh soal nomor 1 halaman 74. Contoh soal nomor 1 bagian A. Ya. Jadi nanti diketahui sudutnya ya, cuma diketahui seperti ini aja. Jadi ada A derajat di sini. Ya, ada A derajat. Kemudian di sini diketahui 83 derajat dan satu lagi 152 derajat. Bagaimana caranya kita mengetahui besarnya si A derajat ini? Ya. Bagaimana caranya kita mengetahui besar sudut si A derajat ini? Caranya adalah kita perlu tahu dulu satu putaran penuh ini total ada berapa derajat. Ya. Satu putaran penuh tadi berapa? Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. 360 derajat, ya. Putaran penuh kemudian 360 derajat. Berarti ya, sudut 83 derajat ditambah 152 derajat, jadi sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini, ya. 83 ditambah 152 ditambah A, atau A ditambah 83 ditambah 152, itu totalnya itu harus 360 derajat. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. A derajat ditambah 83 derajat ditambah 152 derajat sama dengan 360 derajat, karena satu putaran penuh ini, ya. Satu putaran penuh. Sehingga kita tinggal jumlah aja yang berupa bilangan tadi. 83 derajat ditambah 152 derajat itu sama dengan 235 derajat. Kemudian ya, aljabar, ya, seperti aljabar waktu kita belajar aljabar, kita eliminasi si 235-nya ini, ya, eliminasi 235-nya, sehingga kita dapat A-nya itu sama dengan 360 dikurangi 235. Dan kita dapat sudut A derajat ini, ya, itu adalah sama dengan 125 derajat. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Nah, ini jadi bagaimana caranya kita mengetahui besar sudut dengan cara menghitung, ya. Dengan cara menghitung. Karena ada dua cara tadi, mengukur atau menghitung. Kalau mengukur kan kita pakai alat, ya. Ada alat, kemudian kita ukur pakai kusur. Tapi kalau misalkan nanti soalnya seperti ini, maka ini adalah kita dengan cara menghitung. Kita hitung satu persatu sehingga kita tahu jumlah total sudut sama dengan berapa, sampai kita tahu sudut yang ditanya itu besarnya berapa. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya itu adalah yang B, 1B, ya, di sebelah kanannya ada gambar seperti ini. Diketahui sudut sini ada 5x, kemudian ada 2x, ini 2x yang kecil ini, kemudian ada 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 derajat, ya, maksudnya, ya. 1, 2, 3 derajat, dan di sini nggak ada angka 90 di sebelah kanannya, tapi ada lambang apa di situ? Lambang kotak doang di situ, ya, kotak kecil, ya. Nah, kotak kecil itu artinya dia 90 derajat. Ya. Kotak kecil itu artinya 90 derajat, siku-siku, ya. Lambang siku-siku di situ. Jadi itu artinya siku-siku, sehingga kalau siku-siku berarti kita tahu besarnya adalah 90 derajat, walaupun tidak dituliskan 90 derajatnya di situ, ya. Biasanya di soal-soal seperti itu. Jadi tandanya cuma dikasih tanda kotak di ujung sebelah sini aja.
Oke. Sehingga kita tahu di sini 90 derajat, maka kita tahu lagi total dari semuanya ini satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Maka untuk mencari X, untuk mencari sudut X, karena di situ yang ditanya itu adalah untuk yang B itu adalah yang ditanya adalah berapa nilai X, ya. Kalau tadi kan pertanyaan yang pertama itu adalah berapa nilai A. Sehingga kita bisa mencari nilai X-nya ini berapa. Dengan cara kita jumlahin semuanya, 5X ditambah 2X ditambah 123 ditambah 90, totalnya sama dengan 360. Jadi 2X ditambah 5X tambah 90 derajat ditambah 123 derajat sama dengan totalnya 360 derajat. Sehingga kita bisa hitung secara aljabar, menggunakan aljabar ya. 2X ditambah 5X itu sama dengan 7X. Ini. Kemudian 90 ditambah 133 itu sama dengan 213. Kemudian kita eliminasi 213-nya dengan cara kurangin, ya kita kurangin. Atau istilah lainnya pindah ruas. 7X itu sama dengan 360 dikurangi 213. Kemudian kita dapat 7X sama dengan 147. Ini ditanya X-nya aja. Karena yang ditanya X saja berarti ini harus dibagi 7 ya. Dibagi 7, sebelah sini juga dibagi 7. 7X dibagi 7 itu habis. Tinggal menyisakan sebelah kanannya itu adalah 147 dibagi 7. 147 dibagi 7 itu sama dengan 21. Ya, sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan X sama dengan 21. 1 derajat ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kayak kita mengulang pelajaran aljabar kemarin, hanya saja di sini dalam konteks sudut ya. Jadi kita menyelesaikan soal-soal tentang sudut tapi menggunakan aljabar yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Nah, masalah selanjutnya itu adalah tentang jam atau waktu ya. Ini coba saya clear dulu ya, coret-coretan tadi. Jadi misalkan diketahui waktu menunjukkan pukul 2:40 menit. Nah, kalau misalkan jamnya bentuknya analog seperti ini, ya, yang berupa jarum jam, jarum pendek jam, jarum panjang ya, jarum hijau, jarum pendek dan jarum panjang ini ya, jarum pendek dan jarum panjang, maka di situ di contoh soalnya halaman 74 itu yang ditanyakan adalah berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 2:40 menit ya. 2:40 menit. Nah, sebelumnya saya mau kasih unjuk dulu kalau jam itu ya jadi jam itu perilakunya seperti ini. Kalau dia bergerak yang menitnya itu yang jarum panjangnya, jarum panjang bergerak, maka yang kecil itu juga ikut bergerak ya. Yang kecil juga ikut bergerak. Maka berapa derajat atau berapa sudut yang dibentuk oleh pukul 2:40. Jadi seperti ini 40. Ini berapa sudutnya? Oke. Jadi itu kelakuannya si jam ya. Kalau yang kecil jalan, yang gede juga ikut jalan, tapi ada ini ya, ada aturannya nanti. Nah, aturannya gimana? Kita harus identifikasi dulu. Pertama, satu putaran penuh itu tadi kita ketahui satu putaran penuh itu adalah 360 derajat ya. Sehingga kalau misalkan di sini ada 12 titik mulai dari 1 sampai dengan mulai dari 1 sampai dengan 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, kan total ada 12 titik kan.
Berarti berapa derajat setiap perpindahan satu angka ini, 1 ke 2 ini berapa 20 derajat? derajat. 2 ke 3 ini berapa derajat? 3 ke 4 berapa derajat? 4 ke 5 berapa derajat? Caranya gimana? 30 derajat. 360 bagi 12. 360 dibagi 12. Oke, itu dulu yang perlu kita ketahui ya. Jadi setiap perpindahan setiap satu angka ini ya, 1 ke 2, 2 ke 3, itu adalah total sama dengan 30 derajat. Oke, 30 derajat. Nah, gimana caranya kita menghitung besar sudut yang ini nih? Yang kecil ini. Ada yang tahu nggak? Ini suara blender ya. Ada yang tahu gimana caranya? Basicnya kita cuma ini aja ya. Basicnya kita cuma setiap satu angka 30 derajat, selesai. Setelah itu adalah pengembangannya atau bagaimana caranya kita mengeksplor karakteristik dari jarum jam ini. Oke. Jadi sekarang kita lihat dulu. Ini jam 2 lewat 40 menit. Jadi nanti dua-duanya ini akan kita gunakan ya. Jam 2 lewat 40 menit. Kalau misalkan kita tarik garis lurus dari angka 8 ini ya, jarum panjang ini ya. Berarti kita akan menghitung mulai dari si 2 ini ya. Kita akan menghitung mulai dari 2. Kenapa? Karena tadi jamnya adalah jam 2. Nah, jadi kita akan mulai dari si jam 2 ini. Nah, berapa angka yang dilewati mulai dari 2 sampai dengan angka 8? Berapa angka yang dilewatin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa derajat? 180. 180. Karena ada 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang dilewatin dari 2, mulai dari 2 sampai dengan 8. Berarti 6. Pertama kita mulai dulu 6 dikali 30. Itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah sudut yang terbesar yang bisa dilewati oleh dari angka 2 sampai dengan angka 8. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan 180 itu kan kalau yang jarum merahnya ini, jarum merah yang kecil ini nih, ya. Jarum merah yang kecil ini yang saya warnain hijau. Jarum merah yang kecil kalau misalkan dia pas menunjukkan angka di angka 2 gitu ya. Tapi kan ini kan udah kelewatan berapa menit. Bagaimana caranya kita tahu berapa yang dia lewatin ini? Bagaimana caranya kita tahu berapa yang dilewatin atau kelewat berapa sih itu dikit itu ya? Berapa besar sudutnya yang dilewatin oleh jarum yang warna merah ini ya? Berapa besarnya? Bagaimana cara kita tahunya? Cara kita tahunya adalah dari berapa menit yang sudah dilewati. Ya. Karena dia sudah lewat 40 menit, ya. Dari angka 2 ke angka 3, dari angka 2 menuju angka 3, dari angka 2 menuju angka 3 ini, ya, itu berapa jam? 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Karena kan hitungannya menit kan, nggak sampai 1 jam kan? Dari angka 2 ke 3 ini hitungannya adalah menit. Sehingga 40 menit dari yang sudah diketahui ini berarti 40 per 60. Nah, tadi kalau kita lewatin satu angka ini berapa derajat? 30 derajat. Berarti ini dikali 30 derajat. Sama ya tadi. 30 derajat. Jadi 40 menit per 60 menit dikali 30 derajat. Berapa nanti kita dapat di sini? Kita akan mendapatkan ini nolnya dicoret. Kemudian 3-nya 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sehingga kita dapat 20 derajat di sini. Nah, berarti kita tahu yang dilewatin di sini itu adalah 20 derajat. Ya.
20 derajat. Tadi total dari sini ke sini itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau yang dibentuk oleh jarum ini berarti berapa? Yang dibentuk oleh jarum ini berapa? 180 dikurangi 20. Ya, 180 dikurangi 20. Tahu sama dengan 180 dikurangi 20 ya. 180 dikurangi 20 derajat. Tahu besar sudutnya itu sama dengan 140 derajat. Itu bawahnya 160, Pak. Ya? Bawahnya 160 ya? Iya. Maaf ya. Ngantur ya. 160 derajat. Ya betul, 160 derajat. 160 derajat. Oke, terima kasih atas koreksinya ya. Jawabannya itu. Sampai sini jelas? Nanti di soal latihannya ada ya pertanyaan berapa sudut yang terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada waktu berikut. Ya, contoh soal nomor 6. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bapak tadi yang 40 dapat dari mana, Pak? Yang mana? 40. 40, iya. Oke, 40-nya dari mana? Pertanyaannya bagus. Jadi gini. Ini kan jamnya tadi kan jam 2 lewat 40 ya. Sebenarnya 40-nya itu dari sini. Tapi kenapa kita ambil dari sini? Karena gini. Ini coba saya hapus dulu ya, saya clear dulu ya. Karena kan tadi coba saya oh ini masih kelihatan. Kenapa kita ambilnya si 40 yang lewat itu? Karena kita tahu tadi karakteristik dari sebuah jam itu kan kalau menitnya jalan, yang jarum pendeknya juga ikut jalan ya. Kalau jarum panjangnya jalan, maka jarum yang pendek itu juga ikut jalan. Jadi karakteristiknya kayak gitu ya. Nah, berapa sih perubahan sudutnya nih? Yang merah ini jalan, ya berapa perubahan sudutnya? Yang merah ini jalan. Kalau yang jarum birunya itu menunjuk angka tertentu. Contohnya gini ya. Misalkan jam 12.00. Kalau misalkan 12 lewat 40 itu si yang merah itu jalannya berapa derajat sih? Tuh ya. Berapa derajat sih ini perpindahannya nih? Si yang merah ini kan kalau misalkan dia jam 1 tepat, kalau pas angka 1 gini, ini kan tadi berapa derajat? Kalau 1 jam itu berarti 30 derajat kan? Pokoknya selama dia tepat misalkan kayak gini, nah ini 60 derajat, ini 90 derajat kayak gini, dan seterusnya, tambah 30, tambah 30. Berarti kan setiap 1 jam ini, ya, setiap 1 jam itu 30 derajat. Ya, 30 derajat, ini 60 derajat, 90 derajat. Nah, berarti kan kita bisa cari nih, kalau dia berapa menit, yang biru ini di menit keberapa, maka yang merah itu udah jalan berapa derajat. Jadi seperti itu. Maka tadi yang di tablet ini ya, lama lagi. Oke. Yang di tablet ini. Oke. Ya. Kan kalau tadi kita tarik garis lurus dari angka 8, ini kan 180 derajat kan. Nah, si merahnya ini, si jarum merah ini, jarum jam ini udah lewat kan, berarti udah lewat beberapa derajat. Ya, beberapa derajatnya itu di sini. Beberapa derajatnya itu di sini. Nah, beberapa derajatnya ini yang kita hitung. Nah, dihitungnya dari mana? Dari si jarum biru ini. Ya, jarum biru ini udah lewat berapa menit? Udah lewat 40 menit.
Udah lewat 40 menit, berarti kita ambil 40 menit itu dari 1 jam. Karena kan kalau udah lewat 1 jam udah pasti 30 menit ya. 30 derajat, sorry. Kalau udah lewat dari 1 jam, kalau udah pas 1 jam, gimana gitu. Nah, kalau udah pas 1 jam itu kan udah pasti 30 derajat kan tadi. Kalau misalkan jam 1 ini 30 derajat, ini 60 derajat tadi. Ini 90 derajat. Jadi seperti itu. Makanya kita ambil dari menit yang sudah dilewati ini. Si 40. Sehingga 40 per 60. 40 per 60. Nah, sekarang coba kalau misalkan berapa sih yang dibentuk oleh misalkan 15.30. Pukul 15.30 itu berapa? Soalnya saya lengkapi. Berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 15.30 misalnya. Gimana cara kita ngitungnya 15.30? 15.30 itu sama aja kayak jam 3.30 ya, sama aja. Oke, ada yang bisa? Silakan dicoba dulu. Sebelum nanti saya coba kasih clue selanjutnya. Nah, clue-nya seperti ini, 15.30. Oke, gimana caranya kita menghitung ini 15.30? Ada yang mau coba? Saya Pak Siapa? Andra. Andra, silakan Andra. Gimana cara penjelasan kamu? Dari jam 4 sampai 6 kan? Dari 4, 2 kali 30. Dari 4 sampai 6. ya. Dari 4 sampai 5 kan 30 derajat. Ya. 5 sampai 6 30 derajat juga. Jadi 60 derajat. Terus karena 3.30 jadi 30 per 60 jadi 1/2. 1/2 kali 30 derajat 15. Ya. Jadi 60 tambah 15 75. 75 derajat ya. Betul ya. 75 derajat. Oke, jadi caranya Andra tadi boleh diulang gimana? Kamu ngitungnya dari yang ini ya. Dari yang 4, 5, 6 ini aja ya. Dari 4, Iya, Pak. 6 kan lewatnya 2. Berarti total 60 derajat ya.
30 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ditambah, gimana tadi satu lagi? 30 per 60. 30, kenapa 30 per 60? Karena jarum panjang di angka 6. Ya, karena jarum panjang di angka 6 atau dia sudah lewat 30 menit ya tadi ya. Lewat 30 menit. Berarti kita ambil ditambah 30 per 60 tadi ya. 30 per 60 dikali 30 derajat ya. 30. Ya, 30 derajat. 30 derajat. Sehingga di sini menjadi 60 ditambah 60 derajat ditambah 15 derajat. Tahu ini sama dengan 75 derajat. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti tantangannya adalah di soal-soal yang ada di nomor 6. Soal-soal di nomor 6. Saya kasih contoh deh nomor 6 yang D. Nomor 6 yang D. Gimana caranya kita menghitung nomor 6 yang D? Yang D atau yang E nih? Terserah deh pilih yang D atau yang E. Yang D aja deh. 1135. 1135 itu gambarnya gimana? 1135. 1135 itu ada di sini. Aduh, nggak bisa lagi pas. Nggak bisa pas ini 1135. Ah, bisa 1135. Oke, jadi ini gambar 1135. Saya coba copy ya. Copy gambarnya dulu ke PPT. PPT yang ada di laptop. Save. Masuk nggak ke iPad? Harusnya sih masuk. Saving. Nah, masuk.
Oke, 11,35. Gimana cara ngitungnya? 1, 2, 3, 4. Sampai sini pas ya. Sampai sini pas. 11,35. 11,35. Kemudian 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 sama dengan 120. Terus gimana lagi? Dia lewat 35 menit, berarti 35 per 60 kali 30 derajat. 35 per 60 dikali 30 derajat. Berarti ini totalnya berapa? 35 bagi 2 ya. 35 bagi 2 itu adalah 17,5. Sama dengan 17,5. Tinggal kita jumlahin, ini sama dengan 137,5 derajat. Seperti itu ya. 11,35. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bapak, jawabannya itu yang 137,5 derajat atau 17,5? 137 kan sudutnya yang ini kan? Bukannya pertanyaannya sudut terkecil ya, Pak? Iya sudut terkecil, kan ini sudut terkecil. Kalau yang ini kan sudut besar. Oh iya, oke, maaf, Pak. Sudut yang terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek. Nah, 17,5 itu maksudnya apa? 17,5 itu adalah sudut ini nih. Ya, sudut yang dibentuk oleh jarum. Nah, 120 itu yang ini. Hilang dia. Nah, 120 itu yang ini. Ini 120 karena ini 30, 30, 30, 30 kan ya. 120. Nah, tadi yang kecil ini adalah cara kita nyarinya adalah 35 per 60. Ini 35 per 60 ini. Untuk mencari besar sudut yang ini. Yang kecil ini. Oke. Jelas ya? Silakan nanti dicoba untuk latihannya. Tugasnya itu adalah nomor 1 sampai dengan 8. Tadi nomor 6 udah saya kasih contoh satu nomor ya. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 8 maksimal hari Senin tanggal 18 Januari. Saya ada waktu 30 menit, silakan dicicil dari sekarang tugasnya. Dan jangan lupa digambar bagi yang ada gambarnya ya. Jangan lupa digambar bagi yang membutuhkan gambar. Khususnya untuk nomor 1, ya. Khususnya untuk nomor 1 yaitu sudut siku-siku, 2/3 sudut siku-siku, sudut lurus dan 2/3 sudut lurus. Itu mohon disertakan gambar karena kan kemarin saya minta kalian siapin busur ya. Gambar menggunakan busur dan difoto juga sekalian sama busurnya. Kalau hari ini belum ada, nanti besok-besok lagi aja ya. Jadi nggak mesti harus hari ini. Jadi silakan nanti disiapkan sampai dengan makan ini saya kasih. Pak, itu yang latihan 2 nomor 2 ditanyainnya apaan? Yang latihan 2 yang nomor 2. 2, dengan memperhatikan permukaan jam, sudut manakah yang dijalani jarum panjang jika jarum itu bergerak dari 4 ke 10. Dari 4 ke 10. Jadi lihat jarum panjangnya aja ya. Jadi lihat jarum panjangnya aja. Lihat jarum panjangnya. Ini kelihatan kan? Dari 4 ke 10 itu berarti sudut berapa derajat? Dari 4 ke 10. 4. Lihat yang biru aja nih, yang biru aja 4 ke 10. Ini berarti berapa derajat?
180 ya? 180. Oh, jadi yang jamnya nggak dihitung? Enggak. Oke. Kan untuk yang menitnya aja, untuk jarum panjangnya aja. Berarti nanti Makasih. ditulis caranya juga ya. Dari mana kamu dapat 180? Saya ulangi, untuk yang nomor 1 tadi digambar ya, dan sertakan bukti gambarnya itu menggunakan busur. Jadi nggak hanya gambar ya, kalau gambar pakai Jadi di foto gitu Pak pas lagi kita gambar. itu enggak, ya. Yang penting ada busurnya dan ada gambarnya. Ya. Oh, Biar saya ketahui, oke. biar saya bisa lihat kamu cara menggambar menggunakan busurnya kamu sudah sesuai atau belum, oke? Sepertiga 2/3 siku-siku dan 2/3 sudut lurus. Khususnya yang nomor 1 ya. Kalau yang sisanya gambar sesuai yang ada gambarnya aja. Nomor 7 dan 8 sama nomor 4. Sisanya nggak ada gambar, nggak usah digambar ya. Nomor 5, nomor 6 itu nggak usah digambar. Sampai sini jelas? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja langsung. Tadi yang D belum ditulis namanya siapa? Oh iya, ini Alivia ya. Alifa, Pak. Iya, Alifa. Halaman berapa Pak? Tadi putus-putus. Halaman aku hilang. Oh, di sini. Latihan 2 itu halaman 75. Latihan 2 halaman 70. 1 sampai 8 ini waktunya panjang ya. Kemarin kan 1 nomor doang. Sekarang ada 8 nomor dan waktunya cukup panjang. Jadi bisa dicicil, nggak mesti hari ini selesai, jadi silakan dikerjakan atau diselesaikan. Seperti biasa ya, dikumpulkannya dalam bentuk PDF nanti. Gunakan cam scanner, atau mau dikumpulin dalam Word fotonya, kemudian Word-nya di save as PDF itu juga boleh. Silakan. Aduh.